Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih, salat isya tarawih dan witir insyaallah yang semuanya saya muliakan dan insyaallah mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang afdal dan mulia melebihi kalimat alhamdulillah. Sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah, termasuk pada malam hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh perhatian dan hati yang sangat gembira. Kita tentunya memang lebih dahulu telah berdoa pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Ramadan wa Sya'banah wa balighna Ramadan. Kalau kita tidak tahu membacanya, tetapi mungkin pernah bertakmin ketika ustaz kita membacakannya, maka alhamdulillah kita yang ada di bulan Ramadan ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang pernah berdoa dan bertakmin, berarti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan marilah kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah lebih dahulu membukakan jalan selamat bagi kita yang pernah manusia ini diberi gelaran masa jahiliyah. Kemudian sekarang alhamdulillah kita berada di dalam satu golongan umat yang dikatakan umatan wasatan, yaitu umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Nabi yang akan menyelamatkan umatnya ya di kemudian nanti insyaallah. Semoga kita termasuk umatnya yang diselamatkan melalui syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan uraian saya tentang marhaban ya Ramadan, lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Maksud saya ini mewakili pengurus masjid, pegawai syarat, majelis taklim, dan seluruh jemaah Masjid Besar Al-Irsyad. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima kesyukuran kita. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita dari awal atau malam pertama ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati lapang, menambahkan keimanan kita sehingga terus-menerus kita mencintai bulan Ramadan, bergembira di dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan,
niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi umat Islam manakala diampuni dosanya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan, marhaban ya Ramadan. Ini pertanda bahwa kita gembira memasuki bulan Ramadan. Kenapa kita gembira? Kita gembira karena datangnya bulan kecintaan kita, ialah bulan Ramadan. Masalah kecintaan terhadap bulan suci Ramadan, tentunya kita harus juga kembali kepada peribahasa yang mengatakan tidak kenal maka tak cinta, tidak cinta maka tak sayang. Tapi bulan Ramadan inilah yang saya akan perkenalkan agar supaya kita bertambah cinta kepadanya. Pertama-tama saya akan uraikan tentang namanya Ramadan. Di situ ada 5 huruf. Pertama ra, yang kedua mim, yang ketiga ba, yang keempat alif atau hamzah, kemudian yang terakhir nun. Huruf pertama Ramadan artinya rahmat. Jadi bulan Ramadan ini memang bawa rahmat. Kita sudah rasakan semuanya. Seringnya itu kalau mau masuk bulan Ramadan pada bulan Syaban, sering ada orang atau utamanya ibu-ibu mengatakan, apalagi kita nanti persiapkan ini menuju bulan Ramadan, agak tona romatu, agak si romatu ifasadiang bulan Ramadan, so meloki mandri subuh, meloki buka, meloki berpakaian yang baik bagus-bagus. Tapi karena rahmat Allah, setelah masuk Ramadan, mulai 1 Ramadan melimpah Pak Berino pun Allah Ta'ala. Ia melo ibalanca alhamdulillah angkana berap pun Allah Ta'ala. Ya tentunya ya kita, bagi kita yang punya apa namanya pekerjaan mencari belanja, ya itulah rah. Kemudian mim, maghfirah. Masalah maghfirah ini ampunan Allah. Siapa yang tidak mau diampuni? Saya kira hanya orang jahat pun selalu minta agar supaya diampuni. Apalagi kita sebagai orang yang selalu beribadah memang akan mensucikan diri. Bagaimana bisa kita bersih kalau tidak diampuni? Maka itulah di dalam bulan suci Ramadan ini banyak-banyaklah bermaghfirah, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan ya makan sahur misalnya, ya banyak-banyaklah bermaghfirah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian memulai makanan dengan Allahumma barik lana fima ataitana wa qina adzabannar. Insyaallah maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada kita. Apalagi sewaktu kita mau berbuka puasa, yaitu banyaklah bermaghfirah. Astagfirullahaladzim, ya seperti biasanya itu. Nah, itulah huruf yang kedua. Kemudian huruf yang ketiga ialah dha. Dha-nya ialah damnun atau daminun. Bulan ini akan menjamin kita bahwa kita akan sukses, utamanya sukses di dalam usaha-usaha kita mempertebal keimanan, sukses di dalam usaha-usaha kita memperdalam ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah dha-nya. Kemudian alifnya ialah amnun. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenteraman jiwa di bulan suci Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan membawa ketenteraman.
Coba lihat, alhamdulillah kita saksikan bersama di dalam masjid kita ini. Biasanya itu anak-anak ribut-ribut, tetapi alhamdulillah berkah bulan Ramadan, maka amanlah kita. Mengapa? Karena kesadaran sendiri para jemaah, pada anak-anak kita, dan kita alhamdulillah fungsikan diri semuanya sebagai amnun, artinya keamanan. Masya Allah, luar biasa. Nah itu. Kemudian yang terakhir ialah nun, artinya najah. Najah artinya beruntung. Semua kita yang melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, semuanya dapat keuntungan. Keuntungannya bagaimana? Keuntungan yang berlipat ganda. Kalau di bulan-bulan lalu kita beribadah misalnya mungkin 2 rakaat salat, di dalam bulan Ramadan ini kalau kita lakukan 2 rakaat salat itu berganda, berlipat-lipat ganda. Apa saja amal-amal yang baik kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, Allah akan menggandakannya. Andai kata kejahatan itu, Allah tidak mengatakan bahwa kejahatan itu tidak hanya dibalas dengan satu, nah mungkin kejahatan juga bisa dilipat gandakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melipat gandakan kecuali mereka yang melanggar ancaman Allah Subhanahu wa taala, ialah istri-istri Nabi yang khianat kepada suaminya. Semuanya itu akan dilipat gandakan siksanya. Tapi kalau kita insyaallah ya, termasuk barangkali istri-istri di kalangan kita ini, jangan ada yang coba-coba khianat terhadap suaminya. Jangan-jangan ikut digandakan dosanya seperti istri-istri Nabi. Itu merupakan satu peringatan besar. Hadirin yang berbahagia, najah itulah yang kita semuanya cari. Siapa yang tidak mau beruntung? Siapa yang tidak mau sukses? Tentu jawabannya tidak ada di sini yang ada yang tidak mau sukses. Semuanya mau sukses. Tapi ketahuilah bahwa sukses yang paling utama di dalam bulan suci Ramadan ialah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ialah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan ampunan di dalam bulan suci Ramadan, itu akan menyinari 11 bulan berikutnya. Maka untuk itulah marilah kita berusaha bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu dan hadirin hadirat yang saya muliakan, kalau tadi saya katakan memperkenalkan bulan Ramadan agar supaya kita cinta kepadanya, karena kita sudah cinta maka kita sayang bulan Ramadan. Maksudnya disayangkan bulan Ramadan kalau berlalu-lalu kita tidak penuhi ibadah-ibadah. Itu kan luar biasa. Kemudian untuk memperkenalkan bulan Ramadan banyak sekali. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya ibadah di dalamnya itu adalah bernilai 1000 bulan ketimbang pada waktu-waktu yang lain. Ialah yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Itulah keutamaan. Itulah juga yang membawa kita cinta kepada bulan Ramadan. Yang ketiga, di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini merupakan dusturul muslimin. Apa itu dusturul muslimin? Ialah anggaran dasar kita sebagai umat Islam. Kalau kita punya anggaran dasar ialah Al-Quran, justru anggaran rumah tangganya apa? Jawabnya ialah al-hadis was sunnah. Itulah dia anggaran rumah tangganya. Mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam ayat-ayat ini berbicara masalah salat,
tidak ada menjelaskan tentang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tidak ada itu di dalam Al-Quran menjelaskan itu. Yang menjelaskan ialah hadis-hadis. Kemudian yang lainnya masih ada yang belum dijelaskan juga oleh hadis. Maka itulah peranan ulama kita, ulama mu'tabar, ulama yang mendalami Al-Quran, ulama yang mendalami hadis, ulama yang mendalami masalah sejarah-sejarah di dalam perkembangan Islam. Maka inilah yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Maka fungsi ulama betul-betul mewakili Rasulullah dan Nabinya, sehingga dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Jadi apa yang diucapkan ulama, yang ulama memang nasengi tahu maka ada ulama mutahakkik, wajib kita ikuti. Asal jangan ulama asal-asalan. So maka kami kata ulama nasengalin ulama, ya tiba-tiba dapat gelar ulama. Kenapa petang pulang macam rokok sujud, wah nak cakap anda guru tamam nak bicara. Sehingga biasa nangga alena mikon-mikonnya alena monotong ini mana. Ini hal yang seperti ini kita tentunya bisa pahami. Maka dah bangsa anak-anak ya ulama-ulama, ya jangan dulu langsung pegang fatwanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat sidang jamaah salawat tarawih dan zikir insyaallah yang saya muliakan, saya kira untuk mengenal bulan suci Ramadan itulah tadi yang saya telah jelaskan, dan masih banyak keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan yang saya tidak sempat sampaikan, tetapi sering kita dengarkan dan mungkin pada malam-malam berikutnya akan diuraikan oleh ustaz-ustaz kita. Maka perhati kalau semuanya itu agar supaya kecintaan kita terhadap bulan Ramadan bertambah. Mompoi at-sumaduana tatambah si, mompoi at-sumataluna tatambah si, dan seterusnya. Akhirnya pol matu kekuatan tepuk caputo ni bulan Ramadan. Memuari pengalau ta'ala nafak berakat mana ki masalah sesuai pada lauta, maka ada puang werekat barakat na ulun raja, aretokat barakat na ulun sabang, paletu lalu kak riulan ramalan nasaba ulun ramalan na himpungi dia sengi barakat. InsyaAllah memuari ikemanang natuluk pengalau ta'ala nasabak pamasena natuangka si mata tatambah tepukta si mata tambah kuatnya rasanya ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian untuk pribadi saya kiranya para jemaah memaafkan saya karena saya sudah lebih 30 tahun di masjid ini berkiprah. Ya kalau menjadi imam definitif ya sudah ada 23 tahun atau yang menghampiri 24 tahun. Tentunya di sana sini banyak kekurangan-kekurangan saya, tapi utamanya di dalam tahun ini ya banyak sekali kealpaan saya di masjid kita ini. Tapi tentunya dimaklumi bahwa itu adalah uzur namanya. Pikirkan kasih kesilandre nak jok kesilandre nama kaya jeku silandre nak tudangnya ajeku ya ko melekat tudang. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan mengampuni saya dan dimaafkan oleh para jemaah. Akhirul kalam minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.